Baik, jadi hadis yang kita kaji tadi itu memang memberi pelajaran kepada kita betapa pentingnya sebuah niat, sehingga perlu atau memang sejatinya bagi kita di setiap aktivitas kita itu kita bisa menghadirkan niat yang baik. Tentu aktivitas kita itu selain aktivitas yang haram atau yang makruh, karena aktivitas yang haram atau yang makruh itu tidak bisa berubah dengan niat yang baik atau dengan sebab niat yang baik. Mungkin itu Mbak Lulu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Mas Saif. Kita langsung saja menuju sesi pertanyaannya. Tanya jawab maksudnya. Oke, baik. Dari teman-teman yang sudah hadir di sini, silakan, ada yang mau ditanyakan? Aku mau tanya aku. Iya, Mas Jai. Iya, mungkin ini agak basic sih mengenai niat di sholat ya. Aku pun waktu itu juga baru tahu pas masuk sekolah MTS. Kan yang selama ini diajarkan di umum ya, di umum bukan lembaga keislaman ya. Diumumkan niat itu sebelum sholat. Jadi nawa itu niat sholat gitu ya. Tapi di salah satu Imam Syafi'i mungkin ya kalau nggak salah yang ngomong, sebetulnya niat itu bersamaan dengan gerakan awal. Jadi waktu takbir kita tuh di dalam hati tuh saya niat sholat maghrib gitu kan. Kalau enggak seperti itu, sholatnya itu bisa nggak sah. Itu yang pertama ya Mas ya. Terus saya pernah dengar perkataan ulama dulu, Yahya bin Abi Katsir mengatakan, pelajarilah niat, sesungguhnya niat itu lebih dulu sampai di sisi Allah daripada amalanmu. Itu maksudnya gimana Mas? Monggo. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Nanti mungkin bisa juga ditambah sama teman-teman ya. Setahu saya memang gini ya, kalau di dalam mazhab Syafi'i itu niat memang diharuskan berbarengan dengan pekerjaan. Misalnya ketika kita ke wudhu, berarti mulai dari awal wudhu itu kita sudah niat, berarti ya, mengusap wajah ya. Kalau kita sholat berarti mulai dari takbiratul ihram. Kalau kita bahasakan niat itu, makanya kembali ke niat ya. Niat itu apa sih? Anggaplah niat itu kan dorongan, niat itu motivasi dan lain sebagainya. Maka sebenarnya ketika kita menghadap ke barat, pakai mukena, itu kan sebenarnya sudah ada niatnya sebenarnya. Walaupun tidak diungkapkan dengan misalnya saya niat sholat, atau saya niat wudu, saya mau sholat duhur, walaupun tidak diungkapkan seperti itu, sebenarnya sudah niat. Kita mengucapkan usolli fardhu duhri atau nawaitu wudu dan sebagainya, itu hanya untuk membantu hati agar bisa menghadirkan niat saja. Atau misalnya dalam hati mengucapkan saya mau sholat, itu sebenarnya bukan niat juga itu adalah kata hati. Niat itu yang dimaksudnya ya dorongan itu, mau sholat itu. Maka ketika kita menghadap ke barat pakai mukena, ya berarti kita sudah mau sholat. Ada tersimpan niat untuk sholat. Kecuali mungkin karena apa ya istilahnya, mabuk dan lain sebagainya, mungkin ya mabuk gak ingat apa-apa, menghadap ke barat, bisa saja mungkin dia tidak memiliki niat. Tapi kalau dia sadar menghadap ke barat, ya itu berarti sudah tersimpan niat sebenarnya. Walaupun misalnya tidak diungkapkan, tidak dilafadzkan dalam lisan atau tidak dilafadzkan dengan hati. Oke, itu Mas Rahmat yang mungkin yang saya tahu ya. Ada memang ungkapan niat itu lebih baik daripada sebuah amalnya dan seterusnya ya. Itu ada sebagian ulama
berpendapat seperti ini. Kalau niat yang baik itu kan mendapatkan pahala. Sedangkan perbuatan itu belum tentu mendapatkan pahala. Bisa butuh keikhlasan, butuh tidak ria dan lain sebagainya. Itu makanya kemudian ada ungkapan niat lebih baik daripada amal. Itu satu pendapat ya. Tapi ada juga yang mengatakan begini, kurang lebih seingat saya, karena niat itu bagian dari amal. Misalnya kita melakukan melakukan sholat sunnah. Nah, kalau tidak ada niatnya, ya berarti sholat sunnah ini kan nggak ada nggak ada niat, nggak ada nilai pahalanya, tidak ada nilai ubudiyahnya. Maka kemudian ada ulama mengatakan pahala niat atau niat itu lebih penting daripada amal ibadahnya. Kenapa? Karena niat itu bagian dari amalnya itu. Satu lagi Mas, semua amal tergantung pada niat ya Mas ya, yang pertama ya. Terus ada perkataan lagi toh Mas, sesungguhnya amal itu tergantung pada akhirnya, segala sesuatu itu tergantung pada akhirnya ya. Itu lebih kuat mana gitu loh. Contoh, orang ini, saya ini udah niat jelek gitu ya, atau niatnya nggak murni 100% lah ubudiyah atau niat tertingginya gitu. Tadi kan ada niat yang tertinggi, yang menengah atau yang pendek kan. Niatnya masih seolah-olah, wah aku tak baca Al-Waqiah biar baca sugi gitu ya. Baca Al-Waqiah biar rezeki mudah. Aku sholat doa biar rezeki mudah gitu kan. Tapi saat dia membaca Al-Waqiah, mungkin hatinya tersadar, oh iya, sesungguhnya mungkin di hatinya tersadar, sesungguhnya ini cuma keduniaan. Sesungguhnya harusnya aku membaca Al-Waqiah karena si pembuat rezeki itu gitu kan, si pembuat rezeki itu yaitu Allah gitu kan. Itu gimana? Kan niatnya enggak bab. Niatnya di golongan ketiga, tapi di tengah-tengah amalannya kan di golongan pertama Mas gitu. Terus ini mau dijawab dulu pertanyaannya Mas Jai atau lanjut ke pertanyaannya selanjutnya? Pertanyaan selanjutnya aja. Oke, baik. Mbak Fiona, monggo Mbak, katanya tadi mau tanya. Oke, berhubung buatnya niat ya, jadi aku mau nanya, seru nih kayaknya. Barusan banget kemarin, aku itu makan siang bareng sama teman-teman kantor gitu kan. Terus kita itu ngomongin sebuah buku judulnya Jakarta Undercover. Kalau ada yang pernah baca, mungkin pernah tahu. Aku belum pernah baca sih, to be honest belum pernah baca. Karyanya Muammar MK. Nah, jadi di Jakarta Undercover itu katanya si Muammar MK itu ini nggak apa-apa ya, ini nggak ada yang di bawah umur kan? Oke. Jadi Muammar MK itu literally menyewa Torek di bawah umur Torek. Oh, Torek ya. Ya, udah ada filmnya juga, benar ada filmnya juga. Tapi lebih bagus bukunya kayaknya. Nah, jadi di sebuah wawancara, Muammar MK tuh bilang kalau dari mana sih inspirasi dari buku ini gitu ya. Dia bilang kalau ya dia kan wartawan nih ya. Dia wartawan kan. Nah, dia itu nyewa PSK. Dia nyewa PSK di dalam satu kamar, tapi nggak diapa-apain, ditanya-tanyain kayak banyak hal lah, motif gitu-gitu ya. Terus kenapa sih sampai harus melakukan hal-hal seperti ini? Niatnya apa? Kayak gitu-gitu. Dan jawabannya macam-macam. Ada yang emang pengen duit cepet aja gitu ya. Ada juga yang bilang niatannya itu, jadi temenku cerita sih, katanya yang paling alasan paling klise dan alasan paling banyak kita dengar adalah biasanya kasus-kasusnya adalah si Mbak ini belum lulus sekolah gitu ya, benar-benar belum lulus sekolah, kemudian MBA, tahu MBA ya, married by accident gitu, jadi ditabrak terus nikah enggak ya, married by accident gitu ya, MBA, terus habis itu karena belum lulus sekolah jadi nggak punya kerja dong ya.
terus hamil di luar nikah, terus dinikahin sama suaminya juga kayak kurang bertanggung jawab gitu ya, ditinggalin gitu, kurang bertanggung jawab lah pokoknya kayak gitu. Nah terus mau nggak mau, suka nggak suka, udah punya anak kecil kayak gini nih, udah punya anak kecil dan harus menghidupi anaknya gitu ya, dan harus menghidupi anaknya. Dan karena dia hamil di luar nikah itu, dia dikeluarkan dari keluarganya gitu. Jadi keluarganya udah nggak mau nerima lagi kayak gitu. Dan dia bilang ya, this is the best that I can do gitu, kayak ya udah ini yang terbaik yang aku bisa. Aku juga nggak punya keahlian karena nggak sampai lulus sekolah dan lain-lain. Nah yang menarik adalah, saya tahu sih kita nggak bisa ngejudge surga sama neraka ya. Tapi tadi Kak Saif sempat bilang tuh kalau niat itu tidak merubah ibadahnya, tidak mengubah Atau yang haram. tidak mengubah sesuatu yang haram gitu. Tapi kalau dalam konteks seperti ini gimana tuh Kak Saif? Ada teori lain nggak, atau ada pernah mengkaji or something gitu mengenai hal-hal seperti ini? Thank you. Terus gimana Mbak Lulu? Pertanyaan dari Mas Jaya adalah, misalnya kita itu melakukan sesuatu, itu tuh amalan kan, sesuatunya itu amalan gitu loh. Kayaknya tuh kayak aku tuh melakukan sesuatu karena Allah gitu kan. Padahal setelah dia lakukan hal itu, terus setelah dia kaji lagi, setelah dia pikir-pikir ulang, ternyata enggak deh, kayaknya aku ini melakukan hal ini tuh bukan karena Allah gitu, tapi karena aku mau sesuatu gitu. Betul gitu Mas Jai? Salah. Oh salah Mas, boleh diulangi lagi. Kebalik. Kalau saya sih nangkap Oh, tadi Mas ya. terbalik. Saya langsung aja Mas ya. Misalnya pertama kali niatnya itu agar mendapatkan bagian-bagian yang bersifat duniawi ya. Misalnya mendapatkan rezeki, Allah Ta'ala memberi rezeki kita. Kita sholat duha bukan murni karena Allah, tapi agar Allah memberi kita rezeki lebih banyak. Dan itu sudah memang dikabarkan di dalam hadis. Atau membaca surat Al-Waqi'ah agar mendapatkan rezeki yang lebih banyak. Dan itu memang dilakukan oleh para sahabat Nabi. Nah, namun di tengah jalan kemudian, oh enggak lah, saya pengen beribadah lillahi ta'ala. Ya maka dengan niatnya berubah, maka berubah juga tingkat keikhlasannya. Yang asalnya mungkin ikhlas yang tingkat nomor 3, kemudian berubah menjadi tingkat yang nomor 2 atau yang nomor 3 sesuai dengan misalnya lebih banyak ilmu maka lebih banyak hal yang asalnya kurang baik menjadi lebih baik. Makanya kemudian kita dianjurkan untuk terus mencari ilmu. Karena itu diantaranya kualitas aktivitas itu bisa kita perbaiki ya, diantaranya dengan hal yang paling mendasar yaitu niat dan seterusnya ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya jawab untuk Mas. Lanjut ke pertanyaannya Mbak Fiona tadi ya. Pertanyaannya intinya adalah, kalau misalnya kita sudah melakukan hal buruk nih, terus kita itu mau menutupi hal buruk itu dengan sesuatu yang baik gitu kan, berarti kan niatnya tuh baik, tapi setelah melakukan hal buruk tadi gitu. Jadi kalau kejadiannya seperti itu, maka ada konsep lain ya. Misalnya kata Nabi dalam sebuah hadis, atbi'is sayyi'atah al-hasanatah. Ikutkanlah kepada keburukan itu kebaikan. Artinya apa? Artinya kalau kita misalnya terjerumus kepada kejelekan atau keburukan atau sesuatu yang menurut moral atau menurut agama itu kurang baik, ya maka kita setelahnya lakukan kebaikan. Nah, gitu, lakukan kebaikan. Agar apa? Kenapa? Karena kebaikan yang dilakukan setelahnya itu tampuha, akan menghapus kesalahan-kesalahan yang dilakukan di sebelumnya. Makanya misalnya dalam konsep-konsep taubat ya, dalam konsep taubat itu
pertama memang misalnya kalau kita punya salah ke orang, kita minta maaf ke orangnya. Tapi kalau misalnya orangnya sudah nggak ada, orangnya meninggal, apa yang kita lakukan? Memperbanyak kebaikan. Memperbanyak kebaikan. Barangkali nanti kebaikan kita itu bisa apa namanya istilahnya, bisa menghapus atau bisa menghapus kejelekan-kejelekan yang pernah kita lakukan, atau barangkali besok-besok orang itu nuntut ke kita, kita memiliki amal baik untuk diberikan kepada mereka yang menuntut kita. Jadi pada intinya ikutilah keburukan atau kejelekan dengan kebaikan, karena kebaikan bisa menutupi, setidaknya ya, bisa menutupi atau bisa menghapus dari keburukan-keburukan yang sudah kita lakukan. Saya pernah dengar apa istilahnya? Pernah dengar, menurut saya ini motivasi dari Ariel. Nah, Ariel itu dulu pernah kena kasus dan seterusnya. Tetapi kemudian Ariel itu tidak berhenti berkarya. Tetap berkarya dan seterusnya. Kemudian ada yang nanya itu, kenapa kok seperti itu? Maka kata Ariel, kalau saya berhenti berkarya, berhenti membuat suatu yang apa istilahnya, karya dia, ya maka saya tidak akan dikenal keburukannya, tidak dikenal dengan kebaikannya. Nah, ini mungkin juga perlu bagi kita untuk apa istilahnya ya, menggarisbawahi lah ya, sebagai pelajaran hidup. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Mbak Coy. Pertanyaannya menarik sekali, Mas. Memang jika membahas niat, boleh nanya nih, sebelum ikut Zoom, kebetulan memikirkan tentang haji. Sebenarnya orang yang sudah berniat ingin haji itu pada hakikatnya seperti apa, Mas, untuk bentuk berikhtiar? Terus, ini niat uang tabungan buat haji apa boleh dipakai untuk lainnya, hal mendesak? Untuk hal mendesak yang lainnya. Katanya takut ada molo, kalau bahasa Jawanya. Gitu. Sebenarnya niat itu yang apa istilahnya ya? Kalau yang niat itu, kalau yang bersamaan dengan perbuatan itu berarti niat. Tapi kalau tidak bersamaan, misalnya perbuatannya di akhir, itu namanya azam. Ya kayak tadi, saya tahun depan mau haji misalnya ya, atau saya mau daftar haji, ini masih azam, belum ke niat. Tapi kalau yang apa istilahnya, kalau yang saya dengar dari orang-orang yang pernah haji, ketika kita sudah memiliki azam, apalagi sudah memiliki tabungan atau menyisihkan sebagian uang, sebagian penghasilan untuk tabungan haji, itu ada saja katanya, ya ada saja untuk kita nabung, ada jalan saja. Pasti ada jalan, dipermudahkanlah oleh Allah untuk nabung untuk haji itu ketika kita memiliki azam untuk haji. Nah, jadi ketika kita nabung uang itu masih belum sampai ke niat, tetapi itu masih azam. Nanti kalau kita membahas tentang niat haji berarti ketika melakukan ihram. Ihram itu baru kita di situ melaksanakan niat haji. Oke. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah tabungan haji itu boleh dipakai untuk yang lain? Karena menurut orang Jawa, memakai uang yang diperuntukkan untuk haji itu nanti bisa mendapatkan sesuatu yang kita tidak inginkan gitu ya. Ya, betul begitu, Mas. Kalau secara syariat, ketika uang itu kita tabung ya, dan di dalam hati kita untuk haji, itu kan sebenarnya bukan bentuk apa nadar ya, itu hanya sekedar ingin haji gitu aja. Kalau sepengetahuan saya, tabungan yang seperti itu ya boleh-boleh saja.
kita gunakan untuk kebutuhan selain haji. Kecuali mungkin gini, saya nadar uang ini, ya kita tentukan, saya nadar uang ini saya gunakan untuk daftar haji atau untuk berangkat haji. Nah, ini berarti ketika nadar itu kan sesuatu, nadar itu kan ketika kita nadar berarti kan harus kita tepati kan seperti itu. Itu barangkali beda pembahasan nanti. Tapi kalau cuma saya saya nabung uang untuk haji, diperuntukkan untuk haji, ya sebagai tabungan aja. Siapa tahu nanti bisa haji, siapa tahu nanti ada kesempatan untuk haji. Saya kira sepengetahuan saya kalau seperti itu ya tidak masalah untuk digunakan, kita butuhkan. Karena haji itu kan gini, haji itu wajib kita lakukan ketika kita memiliki kemampuan. Nah, kita dianggap mampu haji itu satu, kita memiliki zat. Zat itu berarti biaya ya, biaya berangkat dan pulang. Yang kedua, ada kendaraan. Nah, sebelum dua hal ini ada, berarti belum wajib kita haji. Belum wajib. Nah, tapi ya tidak masalah, bahkan mungkin perlu bagi kita atau penting untuk dari sekarang azam memiliki keinginan untuk haji. Nah, siapa tahu nanti oleh Allah Subhanahu wa taala diberi kemudahan, diberi jalan untuk nabung dan seterusnya. Oke, itu Mbak Lulu yang bisa saya sampaikan barangkali. Oke, baik. Dari Mbak Choi, apakah ada tambahan, sanggahan, atau sudah terjawab? Thank you Mas Saif, mantap. Oke, mantap ya.